Ya, ya Allah. Oh ya Allah. Ih, jaringan nih kalau Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut ke pertemuan ke-7 ya. Untuk mata kuliah kalkulus 2. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai fungsi ya. Nih, fungsi logaritma asli ya. Kenapa harus ada fungsi logaritma asli? Dasarnya itu karena sebenarnya fungsi logaritma asli itu adalah fungsi yang nanti mendefinisikan suatu bilangan yang berpangkat min 1 ya, di mana dengan menggunakan aturan ya, itu tidak bisa diintegralkan ya. Itu tidak bisa diintegralkan dengan aturan pangkat ya. Makanya ada dikatakan fungsi logaritma asli. Jadi pada fungsi logaritma asli kali ini ada indikator yang ingin dicapai, yaitu menentukan turunan dan integral dengan melibatkan fungsi logaritma asli. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, saya sudah lihat sebenarnya dari kemarin beberapa tugasnya untuk yang tugas ke-6, tapi pada kesempatan kali ini saya cuma ambil satu orang sebagai contoh ya. Sebagai contoh, yang di sini saya ambil tugas dari Arlinda ya. Tugas dari Arlinda. Jadi untuk tugasnya Arlinda, pada dasarnya itu sudah mendekati benar untuk yang nomor 1, karena dia kan harus diturunkan yang ini. Sorry, tunggu dulu. Kayak aktifkan dulu pensilnya. Jadi yang bagian sini, ini kan harus diturunkan pakai aturan berantai ya. Ini pakai aturan berantai ya. Jadi ini sudah betul diturunkan, kemudian diturunkan lagi dengan yang bagian dalamnya, yaitu 4x kurang 2 per X pangkat 2 per 3 ya. Nah, sudah betul mengarah ke sana. Jadi ini sisa disederhanakan. Apa ini ya? Ya, sisa disederhanakan, samakan penyebut boleh supaya lebih sederhana. Hati-hati menulis ini ya. Ini kan bukan X sebenarnya, atau ini kayaknya kali ya. Harusnya di situ Anda bisa menggunakan titik ya. Nah, titik saja. Karena bisa saja kita menganggap yang Anda tulis cross seperti ini itu sebagai X, variabel X ya. Nah, apalagi mirip penulisannya yang X di sini sama yang maksudnya di sini operasi perkalian ya. Ini operasi perkalian. Oke, sayangnya belum selesai sampai ujung. Kemudian yang nomor 2 itu sebenarnya eh,
semuanya sudah benar sampai langkah ke sini. Cuma saya lihat di sininya. Harusnya Anda integralkan pakai integral substitusi. Ya, untuk mencari penyelesaiannya. Jadi, boleh seperti ini, sepertiga, X pangkat 3, ini kita rubah 1 tambah X pangkat 4, pangkat 1/2, kita rubah akarnya jadi pangkat 1/2. Ah, ini kan sudah bisa, yang dimisalkan yaitu pangkat tertinggi yang ini, berarti 1/2, kalau pakai cara saya ya, tambah 1 kali turunannya dari yang dimisalkan yaitu 1 tambah X pangkat 4 dikali 1/3 dikali X pangkat 3 dikali 1 tambah X pangkat 4 1/2 tambah 1. Boleh seperti itu ya. Nah, jadi sisa Anda sederhanakan yang ini. Nah, ini sisa kira-kira dari mana langsung seperti ini. Langsung berapa itu? 1/24 akar 9. Sorry, 124 akar 2/9 ya. Dari mana ini? Ini harusnya caranya itu seperti ini. Kita harus integralkan dulu pakai integral substitusi. Nah, nanti setelah diintegral substitusi baru disubstitusikan batasnya dari 1 sampai akar 7 ya. Jadi dari situ saya lihat mirip semua penyelesaiannya dari 10 orang yang mensubmit tugasnya, kalau tidak salah itu 10 orang yang mensubmit tugas ke-6 itu mirip semua penyelesaiannya saya lihat. Oke, saya kira itu saja untuk review dari tugas ke-6. Jadi silakan Anda perbaiki kalau memang masih ada waktu sebelum kita nilai ya. Untuk materi kali ini mengenai fungsi logaritma asli pada dasarnya tidak terlalu panjang materinya, singkat. Jadi di buku paketnya itu halaman berapa ya? Tunggu saya cari dulu buku paket. Kalau di buku yang sini 326 ya, halaman 326. Nggak tahu, Kak. Apa? Yang buku tebal, yang begini. Saya tidak dapat yang kecil. Tapi materinya sama dengan yang kecil. Kalau yang di buku kecil berapa? Halaman berapa? Saya tidak dapat. Halaman berapa yang di buku kecil? Siapa yang pegang buku paketnya? Kalau yang di buku kecil itu halaman 27 ya, 27. Kalau yang di buku ini. Kalau yang di buku ini tadi halaman 300 lebih. 326 kalau yang di buku ini. Kalau di sini halaman 32 ya. 27 atau 32? 27 ya, 27, halaman 27. Oke, kita lihat dulu persepsi ya. Materi yang harus Anda pahami sebelum Anda
mempelajari mengenai fungsi logaritma asli. Jadi ada beberapa yang harus Anda ingat kembali supaya Anda lebih paham tentang materi ini, yaitu pertama mengenai integral tentu, kemudian yang kedua mengenai integral metode substitusi, kemudian yang ketiga mengenai teorema dasar kalkulus 1. Jadi teorema dasar kalkulus 1 ini nanti kita gunakan untuk membuktikan ya suatu fungsi logaritma natural itu bisa diintegralkan. Kemudian turunan serta simbolnya ya, Anda harus paham. Ya, jadi turunan itu kalau turunan pertama disimbolkan d per dx atau kadang juga disimbolkan dengan dx karena nanti di beberapa literatur itu kadang dia menulis d per dx, kadang juga langsung huruf d indeks x ya, huruf besar d indeks x. Ya, jadi terkadang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat masalah nyata mengenai fungsi logaritma asli dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu mengenai taraf intensitas bunyi. Jadi persamaan mengukur taraf intensitas bunyi ya. Itu ternyata kita harus menggunakan logaritma asli ya. Di sini didefinisikan bahwa L1 itu sama dengan 1/2 ln I per I0 kali NP ya. Jadi untuk menghitung intensitas bunyi, berarti harus menggunakan logaritma asli. Itu salah satu penerapannya, ya. Kemudian yang kedua, masalah realistiknya lagi mengenai logaritma asli, yaitu mengenai perpindahan panas, ya. Jadi kita bisa mengukur perpindahan panas juga dengan bentuk pemodelan seperti yang di slide, yaitu diperlihatkan bahwa pemodelannya yaitu T sama dengan 10 ln 2 integral dari 250 sampai 301 per T kurang 100 dt. Jadi ini bentuk pemodelan ya dari suatu kasus tertentu yang ternyata menggunakan juga fungsi logaritma asli. Jadi ternyata fungsi logaritma asli dalam kehidupan nyata itu ada ya. Jadi pemanfaatannya bisa dilakukan. Bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat dulu ilustrasinya mengapa harus ada fungsi logaritma asli ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan pola turunan ya, pola turunannya yaitu turunan dari A pangkat A kali X pangkat N, yaitu tentu A kali N X pangkat N kurang 1 di mana N-nya tidak boleh sama dengan 0 kan. Kemudian turunan dari X pangkat 2 per 2 itu adalah X pangkat 1. Turunan dari X itu adalah X pangkat 0. Nah, sekarang turunan dari X pangkat 0 itu berapa? Nah, sekarang turunan dari min 1 per X ya. Kalau dibentuk dalam bilangan berpangkat negatif, jadi turunan dari negatif X pangkat min 1 itu sama dengan X pangkat min 2. Kemudian lanjut, turunan dari minus 1/2 X pangkat 2. Ya, kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat negatif, berarti berubah menjadi negatif X pangkat 2, X pangkat negatif 2 per 2, itu sama dengan X pangkat min 3 turunannya. Nah, yang jadi masalah, kira-kira apa turunannya jika X pangkat min 1 ya? Oke. Jadi kira-kira apa fungsi yang menghasilkan turunan X pangkat min 1? Ya, saya ulangi, apa fungsi yang menghasilkan turunan pangkat apa fungsi yang menghasilkan turunan X pangkat min 1? Ya. Kalau kita lihat dari pola kan mulai dari pangkat 1, pangkat 0, pangkat min 2, sampai pangkat min 3 itu kan ada fungsinya. Tapi kalau yang menghasilkan turunan X pangkat min 1 itu ternyata kita belum tahu fungsi apa ya. Nah, itulah salah satu ilustrasi mengapa perlu fungsi logaritma asli. Nah, sekarang kita lihat dulu definisinya. Jadi, kita mendefinisikan fungsi logaritma asli itu dengan singkatan ln ya. Nah, biasa juga dibaca itu berasal dari bahasa Inggris ya. Logaritma natural ya. Jadi logaritma asli ya.
dalam bahasa Inggrisnya ya. Didefinisikan sebagai ln X itu adalah integral dari 1 sampai X seperti dt di mana X lebih besar dari 0. Nah, kalau Anda perhatikan fungsi seperti, kalau kita bawa ke bilangan berpangkat, itu adalah pangkat negatif 1 ya. Jadi pangkat negatif 1. Jadi ketika tadi kan diilustrasikan bahwa fungsi apa yang bisa menghasilkan turunan yang X pangkat min 1. Ternyata di sini kita lihat ada fungsi seperti T dt. Kalau kita ganti variabel T dengan X, itu kan tidak lain adalah X pangkat min 1 ketika kita bawa ke bilangan berpangkat negatif. Ya. Ternyata itu didefinisikan sebagai fungsi logaritma asli. Kalau kita mempelajari sebelumnya, ini kan disimbolkan ada tanda integral. Integral itu kan kita berbicara mengenai luas kan? Kita kan berbicara mengenai luas. Jadi kalau kita asumsikan bahwa Y itu sama dengan seperti, kalau kita asumsikan Y itu adalah seperti 3 ini na 1 kilo gini. Kalau kita asumsikan Y itu adalah seperti antara dari 1 sampai X ya, di mana tadi batas atasnya itu adalah X ya, itu tidak lain adalah teorema dasar kalkulus 1 kan. Jika X-nya itu ternyata lebih besar dari 1 dan nilai negatif dari luas ini adalah berkisar antara 0 dan 1 ya. Jadi ln X itu akan terdefinisi dengan baik untuk X yang lebih besar dari 0. Dan ln tidak akan terdefinisi dengan bagus ketika dia lebih kecil dari 0. Jadi kita bisa lihat dari secara visual dari gambarnya, ketika dia lebih besar dari 1, di mana sini? Coba perhatikan, di sini kan 0 ya. Nah, ini kan 0. Ketika dia lebih besar dari 1, pasti di sini akan ada luasnya. Berarti dia terdefinisi. Tapi ketika dia lebih kecil, ya, nah, di sini untuk fungsi ini seperti ya, di mana yang ini, nah, berarti dia tidak terdefinisi. Nah, dia tidak terdefinisi kan? Dia tidak terdefinisi di sini. Artinya, padahal kalau kita berbicara mengenai integral di sini tadi, integral itu kan fokusnya adalah luas. Kalau tidak ada luasnya dan tidak terdefinisi, berarti dia tidak bisa diintegralkan di sini. Ya, berarti yang bisa terdefinisi itu ketika dia X lebih besar dari 0 karena ada luasnya. Nah, di sini di visual kan di gambar itu adalah R. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita berdasar dari sini, ya, kita masih ingat dulu definisi teorema dasar kalkulus 1, ya. Oke, seperti ini kan. Turunan, kita turunkan suatu fungsi yang diintegralkan dari batas bawahnya misalkan A sampai X. Di sini di soal diasumsikan dia sebagai 1, ya. 1. Nah, maka ini tidak lain, bentuk ini kan sesuai tadi yang didefinisikan. Ln X itu adalah integral dari 1 X seper T dt kan. Nah, ini kan tidak lain bisa diubah seperti ini. Ya. Nah, tidak lain kita turunkan dia akan menghasilkan seper X. Kenapa seper X? Karena kita berbicara seper T. Kalau kita bawa, masih ingat teorema dasar kalkulus 1? Di mana batas atasnya adalah suatu variabel yang tidak terbatas, maka dia akan tidak berubah bentuk. Ya, tidak akan merubah bentuk, tapi sisa merubah variabelnya. Ya, berarti dia berubah menjadi seper X. Ya, itulah kenapa di sini disimpulkan bahwa
Jika misalkan ada U sebagai fx di mana nilainya itu lebih besar dari 0 dan f itu pasti bisa diturunkan, maka pasti turunan dari ln U itu adalah 1/u dxu. Ya, jadi ini bentuk umumnya. Jadi turunan dari ln U itu adalah 1/u dxu. Oke, supaya lebih paham coba perhatikan contoh 1. Carilah turunan dari ln X pangkat 2 kurang X kurang 2. Nah, kalau kita perhatikan dari definisi rumus di sini, yang kita buktikan tadi, nah, ini adalah X pangkat 2 kurang X kurang 2, itu adalah U. Ya, berarti kalau kita lihat bentuknya, berarti dia 1/U, berarti 1/X pangkat 2 kurang X kurang 2. Nah, turunan dari U. U-nya yang mana? Ini X pangkat 2 kurang X kurang 2. Turunan dari sini itu tidak lain adalah 2X kurang 1. Ketika dikali dengan yang ini, 1/X pangkat 2 kurang X kurang 2, maka bentuknya bisa sederhana seperti ini. 2X kurang 1 per X pangkat 2 kurang X kurang 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak kita lanjut. Kalau Anda menggunakan aplikasi GeoGebra, kalau misalkan Anda install di laptopnya, jadi pakai perintah derivatif ya, codingnya. Nah, sisa ditambahkan di sini learn, baru tulislah fungsinya. Tadi di contoh 1, misalkan seperti ini, X pangkat 2 kurang X kurang 2 dengan perintah derivatif di GeoGebra, ternyata juga menghasilkan hasil yang sama, yaitu 2X kurang 1 per X kuadrat kurang X kurang 2. Kan hasilnya sama ya. Nah, yang fungsinya X pangkat 2 kurang X kurang 2 itu yang berwarna biru secara visual ini adalah fx-nya, sedangkan yang warna merah itu adalah f aksennya ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau misalkan dia adalah nilai mutlak ya. Nah, di sini kita disuruh membuktikan apakah juga nilai dari ln nilai mutlak x itu sama dengan 1/x, di mana x itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi karena di sini kapan dia bernilai 0 kan tak hingga. Oke. Nah, kita lihat pembuktiannya. Tentu Anda masih ingat nilai mutlak ya, kalau secara visual itu kita definisikan X untuk X lebih besar dari 0 dan dia min X untuk X lebih kecil sama dengan 0 kan. Nah, oke, sekarang kita ambil dulu yang lebih besar dari 0. Makanya di sini nilai mutlak X itu sama dengan X. Ya, makanya diambil yang ini. Lanjut. Nah, berarti dia bentuknya bisa berubah menjadi ln X. Nah, berarti kalau masih ingat turunan dari ln U itu sama dengan 1/U dx dari U. Nah, di sini kan U-nya adalah X, berarti bentuknya adalah 1/X dx dari turunan dari X. Turunan dari X itu kan 1 kali 1/X, maka kembali ke 1/X. Ya. Makanya tadi di persepsi Anda harus ingat juga turunan. Ya, masih ingat turunan, karena kalau tidak bisa ingat turunan, maka agak sulit mengoperasikan cara mencari turunan dari fungsi logaritma asli, karena di dalamnya itu memuat konsep turunan. Lanjut, untuk yang lebih kecil dari 0 berarti di sini maka nilai mutlak X ini kita terdefinisi sama dengan min X kan. Oke, berarti kita rubah ini nilai mutlak X sama dengan min X, berarti itu tidak lain adalah 1/, negatif X kan, karena U-nya kan min X ya, ini U-nya kan, makanya otomatis di sini min 1/X kali turunan dari min X. Turunan ini kan turunannya kan min 1 kali negatif berarti kembali ke
positif seper X. Ya, maka otomatis dari sini kita bisa menarik kesimpulan kalau sebelumnya kan Anda masih ingat kalau hubungannya turunan dengan integral kan? Berarti misalkan di sini X berarti kita turunkan berarti X pangkat 2 ya, supaya sederhana. Turunkan berarti 2X. Nah, kan perintah turunan. Tapi ketika ini kita integralkan, maka kembali ke sini. Berarti itu adalah perintah integral. Sama dengan yang ini, karena baik yang lebih besar maupun yang lebih kecil, sama-sama menghasilkan seper X, berarti kita bisa balik perintahnya kan? Kita bisa balik. Karena tadi, ln nilai mutlak X, ini ketika diturunkan, nah, turunkan, maka dapatlah seper X. Nah, begitu berarti otomatis ketika saya mau integralkan ini berarti nanti hasilnya ke arah sini. Ln nilai mutlak X sisa kita tambah konstanta C. Kan seperti itu. Nah, makanya di sini bentuk umumnya adalah integral dari seper X dx itu adalah ln X, ln nilai mutlak X kita tambah dengan C. Oke, itulah definisi dari integral yang melibatkan fungsi logaritma asli. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Penurunan tadi yang contoh 2. Nah, kalau Anda gunakan aplikasi GeoGebra, maka dengan perintah derivatif, ternyata menghasilkan seper X kan. Nah, kalau kita balik ya, misalkan seper X, kita cari integralnya dengan coding integral, maka dia akan kembali ke ln nilai mutlak X kan. Nah, berarti ini kan sama dengan yang tadi kita cari ya, kita buktikan, yaitu definisi dari logaritma asli. Sekarang kita lihat contoh 3. Kita lihat definisi integral dan contoh 3. Kalau tadi kita asumsikan dia adalah X, kalau kita ambil dalam bentuk umum, dia sebagai U yang memuat fungsi fx ya. Jadi kita rubah di sini menjadi U du, berarti nanti hasilnya ln nilai mutlak U. Jadi nanti rumus ini berlaku tidak hanya untuk X ya. Tidak hanya untuk X, tapi juga berlaku untuk yang memuat variabel X ya. Jadi dalam fungsi fx. Oke. Sekarang kita lihat contoh 3. Ini ada di buku Anda di halaman 31 ya. Nah, di situ dicontohkan carilah integral dari X pangkat 2 per X pangkat 3 tambah 1 dx kan. Sekarang coba perhatikan. Pemisalan dulu tentu kita pilih pangkat yang tertinggi, yaitu X pangkat 3 tambah 1. Berarti X pangkat 3 tambah 1 kita misalkan dia sebagai U. Oke. Kemudian kita turunkan, makanya di sini du. Turunan dari X pangkat 3 tambah 1 berarti 3X kuadrat dx. Kan? Sekarang saya ganti di sini. Kemudian kedua ruas saya kalikan dengan sepertiga, makanya di sini muncul sepertiga. Kemudian U-nya saya ganti dengan yang pemisalan tadi, yaitu X pangkat 3 tambah 1. Makanya di sini dalam kurun D, X pangkat 3 tambah 1. Sedangkan yang di ruas kanan, sisa X pangkat 2 dx. Kenapa harus ada Kenapa harus kita arahkan ke X pangkat 2 dx kan? Karena di sini di soal dia mengarah ke sana. X pangkat 2 dx. Makanya harus dirubah ke arah sana. Sekarang, tentu kita substitusi. Tadi X pangkat 2 dx itu setara dengan
sepertiga dx pangkat 3 tambah 1. Ya. Berarti kita ganti posisinya yang saya lingkar ini dengan sepertiga dx pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3 tambah 1. Ini kalau Anda jeli, ini tidak lain adalah bentuk dari logaritma asli kan? Kalau kita turunkan, kenapa bisa? Nah, coba perhatikan bentuk umumnya. Ini. Dia kan diintegral seper u du. Coba perhatikan. Ini dengan ini harus sama. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini. Nah, sepertiga integral dx pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3 tambah 1. Nah, coba perhatikan kalau saya pindahkan D-nya, berarti sepertiga integral seper x pangkat 3 tambah 1 dx pangkat 3 tambah 1. Ini kan juga sama. Makanya bisa digunakan definisi yang integral di sini. Nah, makanya langsung dia berubah menjadi ln dari U. U-nya tadi apa? X pangkat 3 tambah 1 nilai mutlak tambah C. Ya, makanya seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, jadi kuncinya harus sama ya. Ya, ada kan ini harus sama. Ya, ini. Bentuk umumnya sih harus sama. Jadi dia harus sama. Bagaimana caranya kita manipulasi bentuknya yang tadinya seperti ini. Nah, X pangkat 2 per X pangkat 3 tambah 1 kita manipulasi supaya dia berbentuk seperti ini dan bisa kita gunakan integral yang melibatkan fungsi logaritma asli. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Nah, kita lihat penyelesaiannya dengan GeoGebra. Ternyata kalau kita pakai GeoGebra, kita misalkan dulu fungsinya, misalkan dia seperti ini, X pangkat 2 per X pangkat 3 tambah 1. Kemudian kita cari integralnya, ternyata menghasilkan nilai yang sama. Ya, dengan cara manual tadi, yaitu sepertiga ln nilai mutlak X pangkat 3 tambah 1. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang sebenarnya ini kalau kita belajar secara luring ya, ini biasanya saya suruh untuk menyelesaikan secara langsung. Saya kasih waktu berapa menit ya. Nah, tapi karena kita belajar secara virtual jadi tidak usah ya. Tapi kalau ingin lebih paham tentang materi ini, silakan Anda kerjakan di rumahnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya mengenai sifat-sifat dari logaritma asli. Jadi diasumsikan ada A dan B yang merupakan bilangan positif, sedangkan misalkan R itu sebarang bilangan, ya, bilangan rasional, maka ln 1 logaritma natural 1 itu akan menghasilkan 0. Nah, logaritma natural dari A per B itu sama dengan logaritma natural dikurang logaritma natural B. Ln A kurang ln B. Jadi pada dasarnya ini mirip sifat-sifat kalau Anda masih ingat di kelas 10 itu mirip dengan materi logaritma ya, mirip dengan logaritma. Cuma di sini diberi istilah logaritma asli ya, logaritma asli karena dia terdefinisi hanya pada saat X lebih besar dari 0 dan di mana nilai X itu yang lebih besar dari 0 itu adalah bilangan asli kan. Makanya dia dikatakan logaritma asli. Oke, lanjut. Sifat yang ketiga yaitu kalau dia perkalian, ya, maka dia berubah menjadi penjumlahan. Kalau dia pangkat, berarti dia berubah menjadi koefisien, ya. Koefisien kita kalikan dengan logaritma natural dari angka berapa. Misalkan di sini ada A.
Oke, lanjut. Sekarang kita lihat contoh penggunaan sifat-sifat teoremanya. Sifat-sifat teorema dari logaritma asli, yaitu Anda bisa lihat di bukunya halaman 28, itu saya asumsikan sebagai contoh 4 di sini. Tentukan turunan, ini kan simbol turunan ya. Jadi yang dicari itu adalah turunan. Kan dy per dx. Oke, tentukan dy per dx dari y ln akar pangkat sepertiga x pangkat 2 kurang 1 untuk x lebih besar dari 1. Nah, kalau kita ingat teoremanya, sifat-sifatnya, jadi ini kita rubah dulu. Yang akar menjadi pangkat pecahan, berarti pangkat sepertiga. Pangkat sepertiga, berarti kalau tadi, kalau pangkat, dia berubah menjadi koefisien. Koefisien kita kalikan jadi sepertiga kali logaritma natural x pangkat 2 kurang 1 ya. Oke, karena dia sudah berbentuk seperti ini, berarti kita sudah bisa cari turunannya. Ya, turunan. Karena dicari tadi dy per dx, sedangkan y itu sama dengan yang ini, di mana yang ini, fungsi ini, sudah kita rubah ke bentuk seperti ini, ya. Nah, supaya lebih sederhana mencari turunannya, makanya dia berbentuk seperti ini. Ya, oke, ini tidak lain adalah nilai y kan, makanya dy per dx. Kalau Anda masih ingat tadi, kalau diturunkan berarti dia adalah bagaimana? Turunannya tadi dx dari u itu adalah seper u dx u kan. Berarti bentuknya kita bisa pindahkan dulu yang angka ya, sebagai atau yang koefisien ini kita bisa pindahkan ke depan yang tidak termuat dalam logaritmanya, logaritma natural. Berarti sisa ini kita turunkan. Ini kita asumsikan dia sebagai u kan. Berarti ini bentuk umumnya, berarti ini seper u, diperoleh dari seper u, kemudian kita cari turunannya ini. Turunannya ini kan 2x. Ini kan seper u-nya. Kita sederhanakan, maka diperolehlah 2x per 3 kali x pangkat 2 kurang 1 ya. Dari situ. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut. Kita gunakan aplikasi GeoGebra kalau Anda bisa install di laptop Anda. Jadi kita asumsikan dulu fungsinya seperti di soal, kemudian kita turunkan dengan perintah coding derivatif. Maka diperoleh seperti ini. Ini kan tidak sama, makanya ada perintah coding selanjutnya, sederhanakan. Maka bentuknya ini sama persis dengan yang tadi, yang cara manual, yaitu 2x per 3 dalam kurung x pangkat 2 kurang 1. Nah, kalau kita sederhanakan ini, kalikan, maka dia juga sama dengan 2x per 3x kuadrat kurang 3 kan. Sama persis dengan yang pakai aplikasi GeoGebra. Ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke contoh 5, yaitu pakai penurunan logaritma. Jadi, masih berbicara mengenai turunan yang memuat fungsi logaritma asli. Jadi, misalkan di sini kita disuruh mencari turunan dari suatu fungsi y, yaitu x pangkat 2 kurang 1 per 2x kurang 1. Karena dia bentuknya seperti pecahan seperti ini atau pembagian, ini kan dengan sifat-sifat logaritma dia berubah menjadi kurang kan, a per b tadi. Jadi maka kita rubah menjadi ln y sama dengan ln x pangkat 2 kurang 1 per 2x kurang 1. Dari mana? Karena kita tidak bisa langsung menggunakan fungsi logaritma, makanya kedua ruas kita kasih logaritma natural supaya kita bisa menggunakan sifat-sifat dari logaritma natural. Karena di soal itu kan tidak ada, ya. Coba Anda perhatikan di sini di soal dia tidak memiliki fungsi
tidak ada ya, tidak ada logarit len-nya. Makanya untuk bisa menggunakan sifat-sifat, makanya kita akali dengan kedua ruas, kita kasih nilai len, logaritma natural. Setelah itu barulah bisa kita cari, bisa gunakan sifatnya, yaitu dari pembagian bisa berubah menjadi kurang, operasi kurang kan, makanya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini, berarti otomatis tadi kan ini len. Nah, len itu tidak lain adalah seper Y kan? Nah, seper Y. Kemudian yang dicari itu adalah dy per dx ya. Yang dicari itu adalah dy per dx. Berarti untuk ruas kiri berarti bentuknya seperti ini. Dari mana yang seper Y? Ini berasal dari yang ini. Len Y. Kan? Oke. Sekarang kita perhatikan dy per dx. Berarti Y-nya kita ganti. Tidak puasai. Tidak puasai. Nah, sekarang kita ganti dengan yang tadi. Yang kita sudah rubah bentuknya. Berarti di sini len X pangkat 2 kurang 1 dikurang turunan len 2X kurang 1. Nah, kita ingat sifatnya di sini berarti ini sifat turunan dari logaritma natural itu adalah kalau kita turunkan len U berarti dia adalah seper U turunan dari U kan? Makanya dia berbentuk seperti ini karena yang ini U-nya. X pangkat 2 kurang 1. Sedangkan yang ini U-nya ini 2X kurang 1. Makanya dia seper 2X kurang 1 kali turunan 2X kurang 1. Sedangkan yang suku yang satu yaitu seper X kuadrat kurang 1 dikali turunan dari X kuadrat kurang 1. Oke, setelah disederhanakan ini turunannya yaitu 2X. Turunan dari sini yaitu 2. Kita kalikan berarti 2X. Di sini 2 kan. Kita kalikan 2X dengan 1, 2 dengan 1. Nah, ini kan bisa disederhanakan dengan menyamakan penyebutnya dengan prinsip kali silang. Berarti kita kalikan 2X kurang 1 dengan 2X. Sedangkan 2 kita kalikan dengan X kuadrat kurang 1. Makanya bentuknya seperti ini. Oke, setelah kita sederhanakan ini 2X kali 2X berarti 4X kuadrat. 2X kali min 1 berarti negatif 2X. Kurang negatif 2 kali X kuadrat berarti negatif 2X kuadrat. Negatif 2 kita kali negatif 1 berarti menjadi positif 2. Oke, seperti itu kan? Lanjut, kita sederhanakan lagi yang bisa selesai itu yang 4X kuadrat dengan negatif 2X kuadrat. Bisa sederhana berarti menjadi 2X kuadrat kurang 2X tambah 1. Oke? Nah, sekarang kita bisa kali silang untuk yang seper Y-nya. Kenapa kita kali silang? Kan di sini semua dalam variabel. Mengajar dulu. Habis jagonya. Nah, mengajar dulu. Oh, nah, sebentar. Di sini kan dalam bentuk variabel X semua. Makanya untuk mencari supaya sama dalam variabel X semua, kita arahkan seper Y itu kita kali silang ya ke arah sini. Nanti nilai Y ini kita ganti dengan yang ini. X pangkat 2 kurang 1 per 2X kurang 1. Supaya nanti di sini ini kan tidak lain adalah Y kan? Y. Nah, makanya di sini kita perintahnya di situ substitusi nilai Y ya. Supaya nanti semuanya di sini dalam bentuk variabel X kan? Nah, seperti itu. Nah, sisa kita sederhanakan. Mana yang bisa disederhanakan? Yaitu ini. X pangkat 2 kurang 1. Makanya sisa bentuk seperti ini. Nah, ini kan tidak lain juga bisa kita sederhanakan. Makanya cukup ribu belah mengajar gitu dulu om.
ngajar ke dulu. Hah? Sebentar pergi mama. Pergi mama. Makanya nanti di sini hasilnya disederhanakan 2x pangkat 2 kurang 2x tambah 2 per 2x kurang 1 kuadrat. Ya? Oke. Kalau kita menggunakan cara lama, yaitu yang berbentuk U per P, ya, ya, pakai cara yang lama turunan dari bentuk U per P, itu kan dia U aksen P kurang P aksen U per P kuadrat, ya. Itu kan rumusnya atau bentuk umumnya. Nah, makanya di sini ini U aksen, berarti ini adalah P, ini adalah P aksen, ini adalah U. Sedangkan ini adalah P, ya, dikuadratkan. Nah, kalau kita operasikan atau sederhanakan, ya, nah, kalau kita operasikan atau disederhanakan, ya, maka nanti bentuk akhirnya yang ini itu sama persis dengan cara yang tadi, di mana kita menggunakan ini sama persis, di mana kita menggunakan logaritma asli atau perintah len, ya. Ternyata menghasilkan nilai yang sama. Oke, itu contoh penggunaan menurunkan suatu fungsi yang ada logaritma aslinya. Jadi dari suatu fungsi yang biasa ketika kita berikan kedua ruas logaritma asli itu juga bisa menghasilkan turunan yang sama dengan menggunakan cara yang konvensional atau yang biasanya, ya. Sekarang kita lihat dengan penggunaan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk menggunakan aplikasi GeoGebra tentu kita misalkan dia fx dulu fungsinya, kemudian perintah derivatif nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, tapi Pak tidak sama penyebutnya. Ini kan kalau kita sederhanakan itu kan 2x tambah 1 pangkat 2 kan. Nah, berarti sudah sama kan. Nah, berarti itu 2x pangkat 2 kurang 2x tambah 2 per 2x tambah 1 pangkat 2 kan. Ya, berarti itu sudah sama dengan cara yang tadi. Nah, dari sini kita lihat ada banyak cara ya ternyata untuk mencari turunan ya. Mau pakai tadi yang logaritma natural, mungkin yang selama ini yang Anda tahu pakai aturan turunan ya, yang biasanya yang tadi yang berbentuk seperti U per P ya. Yang ini ternyata dengan menerapkan logaritma asli juga ternyata menghasilkan turunan yang sama dengan yang metode yang ini yang lama. Begitupun pakai software GeoGebra juga menghasilkan turunan yang sama. Jadi ada banyak cara ya. Nah, inilah yang dinamakan di matematika dengan istilah open-ended. Ya, jadi ada banyak cara. Tapi jawabannya itu cuma satu. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 6. Ya, jadi contoh 6 ini nanti akan membahas mengenai integralnya. Ya. Karena tadi kita sudah banyak membahas mengenai turunan, sedangkan di contoh 6 itu nanti dia akan membahas mengenai integralnya. Oke. Sorry, tunggu. Oke, sekarang kita lihat contoh 6.
Ya, ini berbicara mengenai integral tentu ya. Nah, di sini di soal dimisalkan hitunglah nilai dari integral dari min 1 sampai 3, 10 kurang X pangkat 2, ya, sorry, X per 10 kurang X pangkat 2 dx ya. Nah, sekarang kita mau cari jawabannya. Nah, simpelnya kita misalkan dia sebagai U dulu untuk yang pangkat tertinggi. Nah, baru kita turunkan berarti DU turunan dari 10 kurang 2X, 10 kurang X pangkat 2 itu tidak lain adalah min 2X dx. Oke. Min 2X dx, nah, kita bisa ganti U tadi kita misalkan adalah 10 kurang X pangkat 2, kita ganti di sini DU, kita ganti dengan U ya. Berarti di sini berubah menjadi D 10 kurang X pangkat 2. Nah, sedangkan karena di soal dia berbicara X dx, makanya yang ruas ini, ruas kanan yang sini. Nah, bagaimana caranya kita manipulasi supaya dia sisa X dx? Nah, berarti kita harus pindahkan negatif 2. Nah, berarti kalau pindah ke ruas kiri, berarti dia berubah menjadi pembagian. Makanya di sini muncul minus 1/2. Ya, makanya sisa di ruas kanan X dx. Supaya nanti di soal, nah yang ini bisa kita substitusi dengan yang ini. Ya, nah, makanya di langkah berikutnya, nah, muncullah minus 1/2 D 10 kurang X pangkat 2. Integral dari min 1 sampai 3. Nah, ini kan sudah berbentuk ya, seperti yang kita tahu integral 1/U du kan itu sama dengan ln U tambah C. Berarti U-nya itu adalah ini. Berarti karena tadi ada koefisiennya, berarti min 1/2 ln 10 kurang X pangkat 2 batas 3 min 1. Ya, berarti sisa Anda substitusi. Berarti uh, nah, sekarang kita mulai dari yang 3 dulu. 3 pangkat 2 itu 9. 10 kurang 9 berarti sisa 1. Kan? Nah, sekarang untuk yang 1, 10 kurang min 1 pangkat 2 berarti positif 1. 10 kurang 1 berarti dan 9. Tadi di ini, di sifat-sifatnya kita sudah definisikan bahwa ln 1 itu senilai dengan 0 kan. Nah, dari sifat-sifatnya. Nah, sedangkan sisa ln 9. Oke. Negatif ln 9 kita kali dengan negatif berarti sisa positif ln 9 kita kali 1/2. Nah, ketika kita gunakan kalkulator maka dia akan menghasilkan nilai sekitar 1,099. Oke, jadi kuncinya sebenarnya di sini di bagian pemisalannya ya. Untuk yang jadi Anda harus paham betul soalnya, jadi sisa apa yang kita rubah, manipulasi yang ruas kanannya sehingga sama persis dengan bentuk soalnya ya, yang bukan pemisalan U. Ya. Oke, jadi tekniknya itu sebenarnya mirip dengan integral substitusi ya. Mirip dengan integral substitusi. Kalau kita menggunakan GeoGebra, nah, jadi karena tadi dia merupakan integral tentu, jadi misalkan di sini kita misalkan dia fx dari x per 10 kurang x kuadrat. Tentu codingnya seperti ini. Integral fungsinya, batas bawahnya, batas atasnya. Jadi tadi kita misalkan f-nya, fx itu sesuai dengan soal, berarti batas bawahnya itu min 1 dan batas atasnya adalah 3. Ternyata dia menghasilkan angka 1,1. Jadi ini mendekati dengan hasil manual yaitu sekitar 1,099. Ketika dibulatkan ini, ketika kita bulatkan ini kan juga mendekati 1,1. Jadi hasilnya sama ya. Menghasilkan nilai yang sama. Sekarang kita masuk
penerapannya ya, penerapannya. Karena kita sudah belajar secara teori, secara abstrak, sekarang kita selesaikan masalah yang ada kaitannya dengan logaritma asli. Nah, di sini diasumsikan saya ambil materi perpindahan panas. Jadi, tentukanlah waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda agar dingin dari suhu 300 Fahrenheit ke suhu 250 Fahrenheit. Nah, dengan pemodelannya ya, seperti ini bentuk pemodelannya, 10 ln 2 integral dari 250 sampai 300 seper T kurang 100 dt. Jadi dia diintegralkan terhadap variabel T ya. Oke, tentu karena kita sudah belajar tadi tekniknya, teknik mengintegralkan untuk fungsi yang memuat logaritma asli ya, fungsi logaritma asli berarti Anda sisa perhatikan yang ini. Berarti karena dia berbentuk sudah berbentuk ini, karena dia sudah berbentuk U seper U, ada U, berarti sisa dirubah menjadi ln T kurang 100 kan? Nah, berarti sudah bisa langsung kita substitusi 250 dan 300. Kita substitusi saja di sini. Jadi 300 kurang 100 berarti sisa 200. 250 kurang 100 maka sisa 150. Nah, sisa kita operasikan, nah, kita cari supaya lebih gampang dengan menggunakan kalkulator. Anda bisa cari 10 per ln 2. Nah, silakan Anda kalkulator, gunakan kalkulator, cari ln 200 ya. Nah, asal Anda gunakan kalkulator saintifik ya. Kalau yang kalkulator yang biasa digunakan oleh pedagang itu tidak ada perintah learn. Tapi kalau yang kalkulator saintifik seperti merek Casio itu biasa sudah ada. Nah, begitupun untuk yang di kalkulator di HP, kalau yang kalkulator biasa itu kadang tidak ada. Jadi kita harus rubah ataupun Anda bisa download di Apple Store maupun Google Store, Google Play Store. Anda bisa cari kalkulator saintifik ya, kalkulator saintifik maka muncullah perintah nanti learn. Tapi kalau menggunakan kalkulator yang biasa yang bukan kalkulator saintifik atau merubah ke mode saintifik terkadang itu tidak ada ya di HP-nya. Jadi harus berubah ya ke bentuk yang saintifik supaya muncul perintah learn ya di kalkulatornya. Nah, setelah kita sederhanakan maka diperolehlah hasil 4,15. Oke, sekarang kita lihat karena dia dalam satuan menit, nah, sedangkan kita memperoleh 4,15 ya, berarti kita rubah yang 0,15 ya. Berarti ini kan yang 4 itu berarti maksudnya itu adalah 4 menit. Berarti yang 0,15 menit ini kan 0,15 menit. Berarti kita harus rubah misalkan supaya tidak rancu ya, tidak rancu dalam bentuk menit. 0,15 menit itu berapa ya? Jadi makanya kita rubah ke dalam bentuk detik ya. Makanya di sini dikalikan dengan 60 detik. Berarti 0,15 menit kita kali 60 detik itu setara dengan 9 detik. Jadi secara umum kita bisa hitung bahwa waktu yang dibutuhkan benda tersebut agar dingin dari suhu 300 Fahrenheit ke suhu 250 Fahrenheit itu adalah 4 menit 9 detik ya. Jadi 4 menit 9 detik. Oke? Seperti itu ya penerapan dari fungsi logaritma asli dalam kehidupan nyata ya, yaitu mengenai perpindahan panas. Saya kira masih banyak contoh-contoh penerapan logaritma natural terutama jika kita membuat pemodelan ya, pemodelan dari beberapa kasus nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia menggunakan aplikasi GeoGebra,
maka dia akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 4,15 ya. Jadi hasilnya itu sama persis. Jadi kalau Anda sudah bisa atau sudah download aplikasi GeoGebra, jadi hasilnya juga akan sama. Sisa Anda gunakan coding integral. Oke, saya kira materi untuk fungsi logaritma asli itu sudah selesai di pertemuan ke-7 untuk kalkulus 2. Jadi kita sudah bisa menarik kesimpulan sesuai dengan indikator yang tadi. Indikator di awal slide itu adalah menentukan turunan. Ya, jadi Anda sudah lihat cara menentukan turunan dari contoh-contoh, yaitu contoh 1, contoh 2, contoh 4, dan contoh 5. Serta integral dari suatu fungsi logaritma asli yang bisa Anda lihat dari contoh 3, contoh 6, dan contoh 7. Bahkan contoh 7 itu adalah eh, apa ya? eh, Masalah realistik yang melibatkan fungsi logaritma asli ya. Jadi inilah yang terkadang agak sulit ya, agak sulit bagi guru-guru memperlihatkan contoh realistik dari penerapan konsep matematika ya. Jadi tadi saya lihat juga yang magang 3, padahal di situ di RPP-nya itu ada perintah misalkan apersepsi ya, apersepsi seharusnya ketika Anda mengajar. Kenapa saya di sini tadi memperlihatkan bahwa misalkan di situ ada persepsi di setiap materi untuk kalkulus 2 supaya nanti Anda bisa contoh ya. Harapannya itu nanti ketika Anda magang 3, jadi ketika Anda mengajar atau melibatkan materi, membawakan materi, Anda juga harus memperhatikan persepsi atau materi-materi yang perlu siswa dulu pahami sebelum Anda mengajarkan materi itu. Karena matematika itu bersifat hierarki, dia tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada keterkaitan dengan materi sebelumnya. Ya, kemudian juga saya lihat tadi di cara memotivasi ya. Salah satu contoh memotivasi yaitu dengan memperlihatkan penerapannya ya, seperti yang saya perlihatkan, yaitu dengan memperlihatkan penerapan dari misalkan kasus seperti ini, fungsi logaritma asli dengan kasus-kasus yang realistik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, supaya lebih paham, kalau tidak ada pertanyaan, sebagai tugas ketujuh sekaligus persiapan untuk Anda ujian minggu depan ya, untuk kalkulus 2 mid semesternya. Jadi silakan Anda selesaikan 3 nomor saja ya. Tugas nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sebagai tugas ke-7. Masih dalam proses yang sama, Anda bisa kirim nanti deadline-nya yaitu 1 minggu dari sekarang. Ya, oke, ada pertanyaan tentang materinya? Kalau enggak kita absensi dulu. Ya, kita absensi dulu ya. Ada simaknya. Oke, kita isi dulu. Oke. Kita lihat Putri Madina Alfa. Oke. Kita lihat Wandi hadir. Nur Hikmah yang mana Nur Hikmah ya? Ada Hadir, Pak. Cindy, ada jilbab atau silver ya, masker putih. Kansul mana Kansul? Kansul udah aktif Hadir, Pak. Hadir. kameranya, cuma
Mikrofonnya Arlinda ada? Mana Arlinda? Jilbab merah. Oke. Nur Alawi, Nur Alawiyah ada? Tadi. Oke. Nurjana. Hadir, Pak. Iya, ya. Nurjana ada? Tidak ada Nurjana ya? Oke, tidak hadir Nurjana. Nggak ada, Pak. Harmayanti tidak ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Saya kira tidak hadir. Harmayanti Sucitra. Oke, Hadir, Pak, hadir. Terakhir, Wanda, ini Wanda berhenti ya? Atau bagaimana? Atau Berhenti, Pak. berhenti? Sudah berhenti atau bagaimana? Apa? Tidak berhenti, Pak. Dia tinggal di... Cuma tidak hadir, Ji. Hah? Apa? Putus-putus. Hidup juga, Pak. Tidur. Astaga. Oke. Oke, saya kira cukup untuk materi hari ini. Jadi minggu depan kita ujian untuk materi kalkulus 2. Silakan Anda pelajari mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini, yaitu materinya. Ya, jadi mulai dari integral tentu ya sampai nanti fungsi logaritma asli. Ya. Nanti soal-soalnya mirip dengan yang di tugasnya. Oke, saya kira cukup untuk materi hari ini. Untuk mengenai video pembelajarannya, siapa tahu belum sempat mencatat tadi beberapa slide tadi ada yang saya coret ya, supaya Anda bisa catat kembali atau pelajari ulang. Nanti silakan Anda lihat di channel YouTube saya ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya, supaya bisa nanti memenuhi target jam tayangnya. Oke, saya kira cukup. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan leave dari meetingnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.